العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. Man yatluban, betul ya? Halaman berapa? 12 baris kedua. Man yatluban ma laysa ya'ni faqad fatan ladzi ya'ni min ghairi tilah. Man yatluban, barang siapa menuntut oleh orang ma laysa ya'nihi, akan sesuatu yang tidak berfaedah padanya, faqad fatan ladzi ya'nihi, maka sesungguhnya luputlah alladzi ya'nihi, oleh sesuatu yang berfaedah padanya, min ghairi tidak, dari ketiadaan waktu yang lama. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian, satu di antara wasiat-wasiat orang-orang yang dekat dengan Allah, satu di antara pesan-pesan luhur wali-wali Allah adalah hendaknya kita bersifat qanaah. Qanaah, merasa puas, merasa cukup, merasa senang dengan apa yang Tuhan berikan, tak pandang banyak atau dikit, tapi yang dipandang Tuhan masih perhatian kepadanya. Enggak memandang banyak untung dalam dagang atau dikit, tapi Tuhan masih kasih dia hidup, bisa ikhtiar, masih sehat. Itu adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh muslim. Pertemuan yang lalu dijelaskan hidup tak boleh banyak mengeluh, sebab keluhan itu walaupun dirasa mungkin sedikit melegakan perasaan, tapi sejatinya keluhan itu tidak bakalan merubah keadaan. Habis ngeluh tetap aja susah. Oleh karena itu, orang-orang yang bertasawuf harus pandai mengelola hatinya, mensikapi kejadian demi kejadian, keadaan demi keadaan dengan mata batin yang jernih, sehingga dia redha dengan pemberian Allah, dia senang dengan perhatian Allah,
dikata tidak punya akal cerdas, disebutnya Monas, monumen akal sehat. Orang tidak dikata cerdas akalnya bila memiliki perhatian yang kecil, sementara persoalan besar kurang mendapatkan perhatian. Dianggapnya bodoh oleh agama orang yang mati-matian mengejar sesuatu yang kagak kebawa mati. Kita harus pahami betul yang namanya bebek pasti bisa berenang. Yang namanya bebek pasti bisa berenang. Ada nggak rencana kita pengen ngajarin bebek berenang? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Udah pasti. Berarti barang yang udah pasti tidak perlu kita mati-matian. Yang kudu mati-matian, yang belonan pasti. Begitu. Kita orang ngaji, yang ngaji di Masjid Istiqomah ini, kira-kira yang ngaji ini pasti masuk surga enggak? Hah? Hah? Ini biar gampang. Saya tuh ngajar tuh enggak mau pusing-pusing. Ikuti alur saya biar cepat paham. Kalau enggak ngikuti alur, lama paham. A pasti, B tidak pasti, C insya Allah enggak ada. Dua nih, nanti lama paham. Saya bakal putar-putar lagi. Kalau yang diajarin menceng dari ajaran. A pasti, B tidak pasti, C orang ada. Jangan jawab yang orang. Lama paham agamanya. Kalau dikata ada tidak banyak, bukan jawaban. Pasti bakal saya totor dia. Tidak paham dengan pertanyaan. Begitu. Kita tidak paham. Kita orang yang ngaji nih. Yang ngaji, jangan yang nggak ngaji. Sebab susah saya nanya kan kudu paranin di rumahnya. Yang ngaji aja ya. Yang ngaji. Saya mau tanya, yang ngaji ini pasti masuk surga tidak? Loh, ini satu masjid doang. Sekampung di Pondok Pinang dan Blok Jatinegara orang rumah. Bagaimana se-Indonesia pasti kalah kita suaranya. Ini kita yang ngaji nih, pasti masuk surga atau tidak? Pasti. Saya mau tanya sama abang kita, pengen ngajarin bebek berenang nggak? Kenapa? Udah pas. Jadi kalau udah pasti nggak usah terjadi. Saya mau tanya, abang kita ini pasti masuk surga nggak? Ngapain ngaji? Ini tidur dulu. Mancing, mabuk. Kalau udah pasti. Saya ulang lagi.
Tahu bebek nggak? Tahu bebek nggak? Baik. Bebek itu bisa berenang nggak? Bisa. Pasti berenang nggak? Pasti. Ada nggak rencana pengen ngajarin bebek berenang? Nggak. Kenapa? Udah pasti. Berarti yang udah pasti nggak usah dikerjakan. Ini saya mau nanya, ini yang ngaji nih pasti masuk surga nggak? Pasti. Jadi abang pengen ngajarin bebek berenang? Enggak. Kenapa? Udah pas. Nah abang nih pasti masuk surga nggak? Ngapain ngaji? Udah pasti. Loh, udah bisa, udah pasti kok. Nah, berarti belum pasti. Baik. Menurut saudara-saudara, kepengen itu sama dengan pasti nggak? Kepengen itu sama dengan pasti nggak? Kalau kepengen apa? Udah pasti belum? Belum. Baik. Saya mau tanya, ini yang ngaji nih, tapi jawabannya yang kencang karena belakangan telinga saya gara corona ini kurang dengar. Tapi jawabannya pengen kencang, pengen kedengeran kuping saya. Ini yang ngaji nih, kepengen masuk surga nggak? Yang kepengen itu pasti baik, saya balik tanya pertanyaan saya. Ini abang-abang kita yang ngaji ini pasti masuk surga nggak? Saya pasti prolog ini mau masuki materi ini, tapi di prolognya belum masuk, di materinya lebih berat masuknya, begitu. Iya, makanya kenapa kalau sampai saya putar-putar berarti bukan jawabannya dipaksakan. Itu aja penyebabnya, bukan jawabannya dipaksakan. Saya mau tanya, saudara-saudara yang ngaji ini kepengen masuk surga nggak? Kepengen itu sama dengan pasti nggak? Baik. Saudara-saudara ini pasti masuk surga nggak? Bisa pasti. Pas. Ini beneran bisa? Bisa. Ini sebetulnya saya ini harus ngajarin tauhid, begitu, bukan tasawuf. Sebab tauhidnya harus didendani, bukan di kelas tasawuf. Ini pertanyaan yang saya tanya, masih di kelas tauhid. Jadi saya mau tanya, kepengen dan pasti sama apa beda? Beda. Saya tanya, apakah kepengen masuk surga? Pengen. Kepengen itu sama dengan pasti nggak? Baik. Apakah pasti masuk surga? Apanya tuh?
Muslim nggak kita? Hah? Berarti udah pasti belum? Enggak, sebab kalau ada yang nggak paham satu, saya harus paham semua. Saya nggak bakalan tinggal majelis kalau sampai belum paham, sebab kita pulang harus. Maka saya kasih prolog. Ada nggak kita rencana pengen ngajarin bebek berenang? Enggak. Kenapa? Artinya kalau kata pasti enggak bakalan dikerjain. Kalau dikata pasti sama dengan tidak bakalan dikerjain. Sebab ngerjain yang pasti adalah perbuatan sia-sia. Betul nggak? Ini udah paham belum nih? Baik, saya tanya sekali lagi, tes pahamnya ini. Kita yang ngaji nih udah pasti masuk surga belum? Belum. Karena kita belum, maka ngaji kita. Kenapa banyak muslim mabuk, maunya mancing, sholat kagak? Karena salah dalam otaknya, pasti surga dia. Dari mana dia bilang pasti? Tuhan bukan dia.